Salam, salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka, itu semua karena Tuhan sangat peduli kepada kita. Sehingga di pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dari itu Bapak Saudaraku, mari kembali kepada Alkitab, firman kebenaran. Jadi sebelum kita membaca firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Bapa kami yang baik di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, di mana Tuhan Yesus Engkau telah membimbing, menuntun, menyertai, melindungi, menyelamatkan kami pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tidurnya, dan di pagi ini sudah bangun dan fiat. Itu semua kami rasakan oleh tuntunan penyertaan Tuhan. Dan di pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami sudah bangun di fiat, bahkan saat ini kami juga bisa membaca firman-Mu, membuat renungan pagi ini semua Tuhan Yesus kami rasakan Bapa oleh tuntunan perintah Kamu. Kami percaya Bapa, renungan pagi kami ini Bapa bisa mengingatkan kami supaya kami kembali kepada firman-Mu, melakukan seturut dengan kehendak-Mu. Topang kami, mampukan kami, penuhi kami untuk Roh-Mu, sehingga betul Roh-Mu bekerja dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih, syukur Bapa, haleluya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan syukur, haleluya, amin. Salam Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan. Itu semua bukanlah karena kekuatan kehebatan kita, tapi karena Tuhan sangat peduli kepada kita, sangat mengasihi kita, karena Tuhan tidak ingin kita binasa, melainkan ingin Tuhan beroleh hidup yang kekal. Jadi Bapak Saudaraku, di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan untuk bekal akan untuk kemana kita pergi. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, sekaranglah waktunya selagi Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan. Jika kita sia-siakan kesempatan ini, Bapak Ibu Saudaraku, kesempatan ini tidak ada dua kali. Kesempatan itu hanya sekali saja. Jika kita sudah dipanggil, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tinggal pasrah saja. Tapi jika sekarang kita mau kembali kepada Alkitab, tentu kita akan mendapatkan janji-janji Tuhan, di mana dikatakannya kita adalah ahli waris menjadi pemilik kerajaan surga. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jangan kita sia-siakan waktu ini diberikan Tuhan kepada kita, supaya kita betul-betul mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Mari pastikan diri kita sudah mendapatkan kehidupan yang kekal. Jangan kita hanya mengharap saja, jangan kita hanya merasa saja, jangan kita hanya percaya saja. Jika percaya saja, jika tidak berbuat, tentu kita itu ibaratkan hanya menghayal. Ibaratkan kita membuat sesuatu, pamannya kita memasak nasi, kita merasa kita ini pasti makan nasi di pada pagi hari ini, tapi kita tidak bertindak, kita tidak memasaknya, tentu kita tidak akan mendapatkan makan di pada pagi hari ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, banyak saat ini orang menghayal, banyak saat ini hanya merasa, banyak saat ini perasaannya saja, perasaannya dia kenyang, ternyata masak pun belum. Jadi Bapak Saudaraku, kita harus bertindak jika kita memang mau makan di pada pagi hari ini. Mari masak nasi terlebih dahulu, bertindak terlebih dahulu, bekerjakan sebelum kita makan. Jadi jika kita kerjakan apa yang mau kita masak, apa yang kita mau sayur, tentu kita akan menikmatinya jika semua itu selesai. Tapi jika kita tidak mau bertindak, hanya merasa saja kita akan makan di pada pagi hari ini, tapi tidak ada yang masak, itu hanya menghayal, itu hanya perasaan kita saja. Jadi Bapak Saudaraku, mari jangan hanya perasaan kita saja, jangan kita hanya menghayal saja, tapi pastikan karena firman Tuhan menjamin kita menjadi milik Allah. Jadi kita harus dijamin menjadi milik Allah. Kita dipastikan bahkan kita itu Tuhan sudah ada di dalam hati kita, kita sudah ada di dalam Tuhan. Jangan kita hanya merasa saja, jangan kita hanya pikiran kita saja, tapi pastikan
kita sudah ada Tuhan di dalam hati kita. Jadi bagaimana caranya Bapak Saudaraku? Kita harus kembali kepada Alkitab. Jika kita tidak kembali kepada Alkitab, tentu kita tidak akan mendapatkannya. Tentu kita tidak akan sampai kepada tujuan, karena sama seperti orang yang mengharap-harap makan pada pagi hari tadi. Jika dia tidak masak, tentu tidak ada yang mau dimakan. Walaupun dia menganggap pada pagi hari ini saya akan sarapan pagi, tapi dia tidak bergerak untuk menyiapkannya, itu tidak akan mendapatkannya. Jadi Bapak Saudaraku, banyak saat ini manusia, orang Kristen menghayal. Banyak saat ini orang Kristen saat ini memakai perasaannya saja, cukup percaya saja, cukup beriman saja. Jadi Bapak Saudaraku, beriman itu tanpa tindakan itu adalah kosong. Iman tanpa tindakan itu adalah kosong. Jadi Bapak Abraham sudah menunjukkan kepada kita, bahkan Bapak Abraham itu beriman, bapak orang-orang percaya. Jadi dia sudah menunjukkan bagaimana sebetulnya menjadi anak-anak Tuhan. Jadi Abraham tidak cukup hanya percaya saja kepada Tuhan, tapi dia tunduk kepada Tuhan. Apa yang diajarkan Tuhan kepada Bapak Abraham, dia lakukan. Bahkan kita melihat bagaimana tantangan yang dihadapinya. Tuhan mengatakan, keturunanmu seperti pasir di laut, seperti bintang-bintang di udara, di langit. Dia mengatakan itu hanya melalui iman percaya. Tuhan mengatakan seperti itu. Bahkan kita melihat istrinya si Sarah sudah kita melihat sudah tua, sudah mati haid. Jadi dengan logika, dengan pikiran manusia, dia tidak mungkin lagi ada punya anak. Tapi Tuhan mengatakan, kamu akan memenuhi dunia ini seperti pasir di laut turunanmu. Itu Tuhan mengatakan. Tapi Tuhan apakah diam saja? Tentu apakah Bapak Abraham diam saja? Tapi Tuhan mengimaninya dan meyakininya, dan Tuhan memberikan anak si Ishak. Tapi Tuhan juga menguji Bapak Abraham ini, seberapakah iman percayanya, sehingga Tuhan mengatakan, persembahkanlah anakmu si Ishak itu menjadi korban bakaran, korban sembelihan. Jadi bagaimanalah hancurnya hati Bapak Abraham jika kita pihak Bapak Abraham. Cuman satu-satu anaknya, bahkan Tuhan menjanjikan keturunanmu seperti pasir di laut, seperti bintang-bintang di langit. Ternyata yang satu pun diminta Tuhan, dipersembahkan untuk korban bakaran. Jadi bagaimanalah hati Bapak Abraham itu jika kita pihak Bapak Abraham. Tapi Bapak Abraham tidak komentar, Bapak Abraham tidak komen, Bapak Abraham tidak komplit, Bapak Abraham tidak sungut-sungut, tapi dia melakukan apa yang turut yang difirmankan Tuhan kepadanya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita juga menjadi anak-anak Tuhan, harus kita taat dan setia. Walaupun mungkin yang kita hadapi ini liku-liku melakukan kehendak Tuhan ini begitu macam batu-batu kerikil yang kita harus lewati, tapi itu tidak ada pilihan lain. Tapi Tuhan pasti memberi solusi yang terbaik, sama seperti Bapak Abraham itu. Dia kumpulkan kayu api, dan bukan dia sudah mau menyembelih anaknya, disuruh nyala si Ishak itu tidur di atas pohon, di atas kayu-kayu yang dikumpulkannya, dan dia mau menyembelih anaknya. Ternyata Tuhan mengatakan, jangan dia papai anakmu ini. Tapi itulah sebabkan ada domba sangkut di bukit, itulah yang engkau sembelih. Sehingga Bapak Abraham menyembelih domba itu. Jadi Tuhan punya cara, Tuhan punya kerja, kita hanya taat saja. Jadi banyak manusia pada saat ini, orang Kristen saat ini memakai logika,
memakai pikirannya sehingga tidak dapat mendapatkan bagaimana seturut dengan kehendak Tuhan. Banyak saat ini sebelum melangkah dia sudah memikirkan terlebih dahulu. Kenapa? Karena yang dipakai logikanya. Dia katakan dia hamba Tuhan, tapi yang dipakai adalah logikanya yang masuk di akal. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya saya kan memang seakan-akan menjadi anak Tuhan ini seperti orang gila, seperti orang mati rasa. Bagaimana Bapak Abraham diminta anaknya satu-satunya, Bapak Abraham turuti semuanya. Itu kan sudah mati rasa, sudah gila kalau menurut manusia. Tapi itulah, jika kita tidak gila di dalam Tuhan, kita tidak akan menemukan hadirat Tuhan. Karena beda, baik menurut manusia belum tentu baik menurut Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, kita akan membaca firman Tuhan, di mana di pada pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita, Roma 8 ayat 18. Roma 8 ayat 18. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Abraham mengimani imannya, bahkan dia sudah melihat secara rohani di mana keindahan yang diberikan Tuhan kepadanya. Sehingga apapun yang di dalam dunia ini sama Bapak Abraham tidak berharga, tapi itu semuanya untuk karena melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan sudah memperlihatkan kepada dia bagaimana indahnya kerajaan sorga itu. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita harus melihat kerajaan sorga itu supaya kita betul-betul bergiat untuk melihat, mengejar ke sana. Jika kita hanya ikut-ikutan saja, jika kita tidak mau tahu tentang kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita mengimani sorga ada di sorga itu, ada rumah kita di sorga. Jadi itu tidak akan kita berpikir. Karena apa? Karena jika kita berpikir, tentu kita harus punya iman. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita hanya punya iman saja, jika kita tidak bertindak, juga kita tidak menemukan apa-apa. Jadi di sini jelas tadi firman Tuhan mengatakan kepada kita, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kiasan-kiasan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Jadi sini Bapak Saudaraku, kita melihat bagaimana kiasan-kiasan yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi begitu juga kepada Bapak Abraham. Jadi karena oleh kiasan-kiasan itu, karena imannya itu, dia melakukan apa saja yang difirmankan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih, jika yang kita pakai logika kita, jika pakai pikiran kita, Bapak Abraham tidak mau bertindak seperti itu. Jadi Bapak Saudaraku, kita ini tidak bisa hanya beriman saja, tidak hanya bisa percaya saja, tapi bertindak seperti Bapak Abraham. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih, banyak kita saat ini hanya beriman saja, yang penting hati ini, tapi kita tidak berbuat, tapi kita tidak bertindak. Jika demikian, apakah iman kita itu sampai kepada tujuan? Apakah keyakinan kita itu sampai kepada tujuan jika kita tidak bertindak? Jadi itu bisa kita renungkan kepada Tuhan. Itu harus kita pikirkan mulai sekarang. Jadi itulah PR kita mulai sekarang Saudaraku, supaya kita jangan hanya merasa saja, jangan kita hanya menghayal saja
bahkan kita menganggap kita sudah menjadi anak-anak Tuhan. Tapi buktinya harus ada fakta, harus ada bukti, harus ada tanda-tanda bahwa kita itu sudah menjadi milik Allah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, banyak sekali manusia ini memikirkan dengan logikanya. Yang penting hati ini tidak mau menuruti apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Kenapa seperti itu Bapak Saudaraku? Memang dari dulunya kita seperti itu. Dari Adam dan Hawa kita sudah menantang firman Tuhan. Kita sudah melawan firman Tuhan. Kita berjalan seturut dengan selera kita. Kita berjalan seturut dengan kehendak kita. Jika demikian Bapak Saudaraku, bagaimanakah hati Tuhan terhadap kita? Apakah memang Tuhan itu kecewa melihat kita? Kecewa Tuhan itu menciptakan kita jika kita hanya berpikir tentang diri kita sendiri, tentang kekuatan kita sendiri. Tuhan menciptakan kita seturut dengan gambarannya. Tuhan mau kita melakukan taat dan setia kepada firman-Nya. Jadi kita bukan diciptakan menjadi masalah. Tuhan menciptakan kita bukan menjadi melawan Allah, tapi kita diciptakan untuk tunduk kepada Allah, mau memuji memuliakan namanya. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih, dalam nama Tuhan Yesus ayat 20 mengatakan kepada kita, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Jadi Bapak Saudaraku, kita tahu semua yang ada makhluk di dalam bumi ini sudah ditaklukkan. Jadi tidak bisa kita berbuat apa-apa. Kita ini tanpa seizin Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan kita mengatakan saya bisa kok, saya sanggup, saya tanpa Tuhan saya mampu. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan itu sangat penyabar untuk menantikan kita. Sama seperti anak yang meninggalkan orang tuanya. Bapak itu menanti-nantikan anaknya kembali. Jadi begitu anaknya pulang, bapak itu akan melari-lari untuk merangkul anaknya itu. Jadi Tuhan itu menanti-nantikan kita supaya kita kembali kepada firman-Nya, supaya kita kembali kepada petunjuk, supaya kita itu mendapatkan kehidupan yang kekal, di mana Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita, tapi kita ini tidak mau berjalan seturut dengan kehendak-Nya. Tuhan, kita tidak mau berjalan seturut perintah-Nya. Tuhan, kita tidak mau berjalan bagaimana yang disuratkan Tuhan kepada kita. Jadi bagaimanalah hati Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita. Bagaimanalah hancurnya hati Tuhan itu mengenai kita. Padahal Tuhan sudah susah payah segala cara untuk menyelamatkan kita, supaya kita bersama-sama Dia di sorga, kehidupan yang kekal itu. Namun begitu kita tidak mau melakukannya. Namun walaupun begitu pengorbanan Tuhan Yesus datang ke dunia ini, kita tidak mau melakukan apa yang difirmankannya, apa yang diperintahkannya, apa yang disuratkannya kepada kita. Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih, dalam nama Tuhan Yesus, sadarlah kita. Siapa kita sebenarnya sehingga kita membangkang? Siapa kita sebenarnya sehingga kita tidak mau taat kepada firman? Apa yang bisa kita perbuat tanpa kekuatan Tuhan, tanpa seizin Tuhan? Apa yang bisa kita perbuat? Bahkan Bapak Saudaraku, walaupun kita kaya, walaupun kita hebat, walaupun kita wah segalanya, jika Tuhan ambil nyawa kita ini, kita akan mati. Tidak bisa kita bertahan satu detik. Jadi kenapa kita membangkang? Kenapa kita keras hati? Kenapa kita tidak mau tunduk kepada firman? Kenapa kita tidak mau melakukan seturut dengan kehendak Tuhan? Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, sadarlah kita. Kembalilah kita kepada firman kebenaran. Lakukanlah, taatilah, dan setia
undanglah Roh Kudus masuk dalam hati kita, supaya Roh Kudus menuntun, membimbing, menyertai, mengajari kita, membukakan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan. Jika kita pakai dengan logika kita, jika pakai dengan akal kita, kita tidak akan dapat rahasia kebenaran firman Tuhan. Tuhan tidak bukakan rahasia-rahasia kebenaran firman-Nya. Makanya banyak orang-orang Kristen saat ini membaca Alkitab Kejadian sampai Wahyu, bagian ke Wahyu terus berulang-ulang, tapi tidak mendapatkan kasih karunia, tidak mendapatkan seturut dengan kehendak Tuhan. Kenapa? Yang dipakai adalah akalnya, yang dipakai adalah logikanya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita membaca firman Tuhan ini harus kita dituntun dengan Roh Kudus, supaya Roh Tuhan yang menuntun, membukakan rahasia kebenaran firman Tuhan, supaya kita mengerti, menjalankan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi itu semuanya harus kita kembali kepada firman Tuhan, supaya semuanya itu berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, bukalah hati kita lebar-lebar untuk Tuhan, supaya kita mendapatkan apa yang kita mendapatkan warisan, yaitu kehidupan yang kekal itu. Jadi ayat 21 mengatakan kepada kita, tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Jadi di sini Bapak Saudaraku kita melihat di mana ayat 20 mengatakan karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kiasan-kiasan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita tahu kita hidup dalam dunia ini tidak ada ketenangan, tidak ada kepastian, tidak ada kebahagiaan yang kekal. Jadi Bapak Saudaraku, kita tahu semuanya itu sudah diciptakan Tuhan sedemikian rupa. Jadi kita hidup dalam dunia ini, dalam penderitaan ini, kita harus kuat. Karena ini adalah ujian bagi kita. Apakah kita lulus, apakah tidak, inilah selagi kita hidup di dalam dunia ini. Tuhan beri waktu kita. Firman Tuhan di Mazmur mengatakan 70, kalau kuat 80 tahun. Situlah kita diuji. Seberapakah keyakinan kita, seberapakah ketaatan kita, seberapakah kita melakukan kehendak Tuhan. Jadi sini kita akan diuji. Jadi Bapak Saudaraku, dengan tantangan, masalah, pergumulan yang kita hadapi mengikut Tuhan Yesus, itu adalah ujian. Jadi tanpa ujian kita tidak bisa naik kelas. Jadi kita ini harus mengerti bahwa kita ini adalah ujian. Jangan kita mengatakan ya berat kali mengikut Tuhan itu. Jangan ini, jangan itu, jangan sana. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan mengatakan kepada kita, lebar jalan menuju kebinasaan, sempit jalan menuju kehidupan. Jadi Tuhan sudah mengatakan kepada kita, bahkan Dia mengatakan banyak orang datang, tapi sedikit orang yang terpilih. Jadi Bapak Saudaraku, jangan kita mengatakan orang sana pun begitunya, itu hamba Tuhan begininya. Itu kita tidak bisa mencontoh itu. Tapi kita contohnya adalah ajaran Tuhan Yesus, adalah firman Tuhan. Kita harus kembali kepada firman Tuhan. Kita tidak bisa dibuat contoh yang lain-lain.
kita tidak bisa menjadi ikutan yang lain, tapi kita kembali kepada firman Tuhan. Karena apapun perkataan manusia, kuncinya adalah firman Tuhan. Karena semua yang ada di dalam dunia ini tidak ada pernah jumpa langsung sama Tuhan. Jadi bagaimana dia bisa mengatakan ini jalan kebenaran. Jadi Bapak Saudaraku, oleh firmanlah kita mengerti jalan-jalannya Tuhan. Oleh firmanlah kita bisa mengenal Tuhan. Oleh firmanlah kita bisa tahu ada neraka. Oleh firmanlah kita tahu bahwa ada kerajaan sorga. Jadi Bapak Saudaraku, kembalilah kepada firman Tuhan, supaya kita mendapatkan janji-janji Tuhan itu. Jika kita tidak melalui prosedur, tentu kita tidak akan lulus. Apapun aksi kita, apapun tindakan kita, jika kita tidak kembali kepada firman, itu masih dalam pertanyaan. Siapakah yang menyelamatkan kita? Siapakah yang menuntun kita? Siapakah yang menopang kita? Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, pas firman Tuhan mengatakan kepada kita di mana di Efesus 1 ini, kita ulangi lagi Saudaraku. Di sini jelas katakannya kepada kita, penopang, mendukung, penuntun itu adalah firman keselamatanmu. Itu kata Alkitab. Karena pedoman kita adalah Alkitab. Apapun kita katakan, pedoman kita harus kembali kepada Alkitab. Di sini katakannya, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca firman Tuhan, taat dan setia melakukannya, dimateraikan dengan Roh Kudus. Roh Tuhan itu dimateraikan, disatukan dengan roh kita ini, sehingga Roh Tuhan yang mengendalikan kita. Roh Tuhan akan menuntun kita. Roh Tuhan akan berkata-kata dalam hati kita ini. Jadi yang kita lakukan bukan lagi kehendak kita, tapi kehendak Tuhan. Karena apa? Karena sudah ada Roh Tuhan di dalam roh kita ini, sudah disatukan dengan roh kita. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih, jika kita tidak dimateraikan dengan Roh Kudus, tentu yang kita lakukan itu kebanyakan adalah kehendak daging kita. Makanya banyak saat ini manusia, banyak orang Kristen saat ini melakukan seturut dengan kehendaknya sendiri, seturut dengan kebenaran diri sendiri, tidak kembali kepada Alkitab, tidak kembali kepada firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan itu sangat berat, harus pikul salib. Jadi tidak seberapa manusia mau yang susah-susah, tidak mau melakukan berat-berat. Rata-rata manusia ingin enjoy, rata-rata manusia ingin santai-santai, rata-rata ingin manusia bersenang-senang. Jadi jika demikian Bapak Saudaraku, kemanakah kita dibawa? Kemanakah kita dituntun? Jika kita hanya dengar saja, jika kita tidak kembali kepada Alkitab, jika kita tidak kembali kepada firman Tuhan, siapakah yang menyelamatkan kita? Bahkan firman Tuhan mengatakan bahkan firman Tuhan mengatakan, Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, akulah jalan, satu pun tidak sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kata Tuhan Yesus. Jadi jika demikian Bapak Saudaraku, kemanakah kita akhirnya? Jadi kita lihat tadi, di mana tadi kita melihat Bapak Saudaraku, di sini tadi kita melihat ayat 14-nya katakannya kepada kita, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan namanya. Jadi ketika kita membaca firman Tuhan, taat dan setia untuk melakukannya, kita dimateraikan dengan Roh Kudus dan kita dijamin menjadi milik Allah. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita hanya dengar saja, siapa yang menjamin kita?
Jadi harus kita kembali kepada firman Tuhan supaya kita dijamin menjadi milik Allah, dimateraikan dengan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang mengendalikan kita, Roh Kuduslah yang berkata-kata kepada kita, Roh Kuduslah yang mengajari kita. Jadi Bapak Saudaraku, ini tidaklah gampang. Tidak cukup hanya percaya saja, tidak cukup hanya beriman saja, tapi harus bertindak. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, di mana pembacaan kita tadi Roma 8 tadi Bapak Saudaraku, jelas firman Tuhan dan mengatakan kepada kita supaya kita itu bagaimana buat dan bukan hanya tadi ayat 21 sini, ayat 22, sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung Roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Jadi Bapak Saudaraku, kita menantikan Tuhan itu dalam kehidupan kita, di mana kita pembebasan tubuh kita, di mana kita pakai tubuh kita ini numpang sementara, kita pinjam tubuh kita ini sebentar. Jadi tubuh kita ini bukanlah kekal, tubuh kita ini sebentar kita pinjam. Firman Tuhan mengatakan 70 jika kuat 80 tahun, itu kita pakai tubuh kita ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita pasti akan meninggalkan tubuh kita ini, karena tubuh kita ini tidak bisa masuk ke dalam surga, karena darah dan daging tidak layak masuk surga. Jadi tubuh kita ini tinggal di dunia ini karena dia diciptakan dari dunia ini, dari debu, dari tanah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, jadi perjuangan kita bukanlah perjuangan tubuh, bukanlah perjuangan daging, tapi perjuangan kita itu adalah roh yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi kita diberikan roh ke tubuh kita ini sehingga kita bisa hidup, sehingga kita bisa berkata-kata, sehingga kita bisa memuji, memuliakan nama Tuhan. Jika kita sudah dicabut dari tubuh kita ini, rohnya itu dicabut dari tubuh kita ini, kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kita sudah diam. Karena apa? Karena tubuh kita sudah ditinggalkan. Jadi Bapak Saudaraku, di sini tadi jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita tadi, dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung Roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil